Pemirsa, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM At-Taubah di Dusun Susukan Kidul, Desa Gladak, Kecamatan Rogo Jampi, Banyuwangi, Jawa Timur, gelar Banyuwangi Ayo Mengajar atau BAM. Acara ini diberi tajuk Gerakan Mengajar Motivasi Semangat Belajar kepada Siswa oleh Profesi Terbanyak bersama relawan Banyuwangi Ayo Mengajar. Acara diawali dengan upacara pembukaan serentak oleh 400 lembaga pendidikan yang ditunjuk melalui Zoom meeting yang dipimpin PLT Kadispendik di Pendopo, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya sambutan dari Direktur PKBM At-Taubah Sunaryo, dilanjutkan motivasi yang disampaikan oleh relawan BAM Dr. Andes Hamami, Purnakabid SD dan Kabid Dikmas Kabupaten Banyuwangi. Dihadiri juga oleh Korwil Satdik Kecamatan Rogo Jampi Dr. Deswardi. Dan Suwardi juga menyampaikan apresiasi kepada PKBM At-Taubah di depan 50 warga belajar yang hadir dalam acara tersebut. PKBM At-Taubah memberikan pelayanan dan bimbingan kelompok belajar usaha, mobil siaga, dan warung sedekah keliling. PKBM At-Taubah siap menerima warga belajar baru untuk paket A, B, C, setara SD, SLTP, SLTA sederajat. Pembelajaran bisa dilakukan offline dan online kapan saja, di mana saja. Saat ini PKBM At-Taubah mempunyai beberapa kelompok belajar offline yang bertempat di balai desa, kelurahan, dan wisma belajar antara lain Pokjar Gladak, Pokjar Alian, Pokjar Gintangan, Pokjar Kaligung, Pokjar Gumu Agung, Pokjar Watu Kebu, Pokjar Gitik, Pokjar Parangharjo Songgon, Pokjar Dadapan Kabat, Pokjar Banyuwangi Kota. Dan untuk warga belajar yang merantau disediakan media belajar secara online. Ada juga ekstrakurikuler Pramuka Saka Widya Budaya Bakti, Krida PAUD dan Life Skill, Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB yang bekerjasama dengan BPBD Provinsi dan BNPB. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Hamami MSI, yang terhormat Direktur PKBM At-Taubah Bapak Sunaryo Esket MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Tutor PKBM At-Taubah dan semua warga belajar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, di mana pada pagi hari ini kita semua diberi kesempatan dan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri acara BAM pembukaan Banyuwangi Ayo Mengajar dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berikut akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya.
Yang ketiga, sambutan. Sambutan yang pertama akan diisi oleh Bapak Dr. Andes Hammami MSI. Maaf ralat, untuk sambutan yang pertama yaitu dari Direktur PKBM At-Taubah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sunario Eskep MPD. Yang kedua yaitu acara narasumber yang akan dibawakan oleh Bapak Hammami MSI. Selanjutnya, acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Seulamul Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Hammami MSI selaku relawan Banyuwangi Ayo Mengajar pada hari ini di PKB At-Taubah. Beliau purna wirawan Kabid SD Dikmas Kabupaten Banyuwangi. Kepada yang kami hormati teman-teman tutor dan operator serta staf PKB At-Taubah. Kepada yang kami hormati teman-teman warga belajar PKB At-Taubah yang sudah menyempatkan hari ini untuk ikut menyemarakkan program dari Dinas Pendidikan yaitu Banyuwangi Mengajar. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini
luar biasa ya, tidak seperti kegiatan sebelumnya. Jadi kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Jadi nanti kami berharap banyak ilmu yang bisa di-sharing ke teman-teman semua. Suasananya mohon dihidupkan, jadi jangan tegang ya, santai saja. Waktu mau ngopi yang tidak puasa boleh izin ngopi, ambil balik lagi, tidak apa-apa. Kemudian makanan masih ada, bebas. Nanti juga ada snack, ambil sendiri, tidak boleh dilayani ya, bebas di mobil warung sedekah kita. Bapak Ibu yang kami hormati, saya rasa tidak perlu panjang lebar ya. Saya membuka acara langsung saja untuk Bapak Harmoni untuk bisa sharing. Jangan sungkan bertanya, jangan sungkan konsultasi. Beliau insya Allah banyak ilmu yang mumpuni yang bisa kita serap hari ini. Demikian mungkin dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, rahmat dan hidayahnya. Pagi ini bisa ketemu langsung. Saya pikir yang datang Danang, nggak taunya kemana Pak Ganjur gitu. Ya, yang penting kita bisa ketemu ya, ya. Selawat dan syukur, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih pada hari ini kita nggak nyangka ya, pagi ini tadi malam saya ditelepon, mestinya yang datang ke sini itu Kabid SMP. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Pak yang kembali ini Pak itu ya, itu Pak Alfian, sekarang sudah doktor. Ini merupakan tim ahlinya Pak Bupati. Dulu Pak Guru juga di SMP unggulan di Genteng, kemudian Pak Bupati mendirikan SD unggulan di Banyuwangi, kemudian sekarang dia ditarik di kabupaten karena dia mendampingi Ibu Bupati, tadi sudah nyambut ya. Akhirnya Pak Mami bisa membantu gitu ya. Loh, saya ini sudah laskar tak berguna itu, sudah pensiun, nggak apa-apa udah biar sambung dengan kayak ini, kayak kenal sama Pak Naryo dengan teman-teman yang cantik-cantik yang ganteng-ganteng ini ya. Baiklah, kita santai aja ya, kita santai sharing. Pak Mami itu tidak ada apa-apanya itu ya, nggak ada apa-apanya ya. Kita cuma pembelajaran karena sekarang itu Pak Menteri sudah punya program sendiri, jenuh di kelas, maka ada istilah program belajar merdeka gitu ya. Merdeka belajar gimana itu? Apa? Iya, merdeka belajar. Wis sampai naik gitu ya. Iya. Yang penting kita gunakan program pakem ya, pendidikan yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan ya. Kita coba aja. Nanti tutor-tutor ini ya, ini nanti bisa sharing nanti ya. Ini Pak Yusuf, ini sebelum pembelajaran inti maka kita perlu menyanyikan lagu wajib ya. Kalau lagu Indonesia itu apa? Lagu kebangsaan, lagu nomor 1. Kalau ada atlet yang menang dapat medali itu mesti lagunya lagu kebangsaan mana? Kalau Indonesia Raya, kalau Jepang ya apa? Kimi Gayo kan gitu ya. Itu ya. Coba kita ingat lagu-lagu zaman waktu ini kan rata-rata dari ABC ya, tapi yang asal kan tidak ada itu, hanya dari B dan C ya, setingkat dengan SMP dan SMA. Ya, sama-sama nyanyi sama saya, walaupun suara saya nggak enak, anggap aja enak ya. Invite Danang ini ya. Indonesia, sama-sama. Indonesia tanah air merdeka, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu
Terima kasih, kita harus cinta sama bumi Indonesia ini ya. Karena kita makan, minum, golek urip ya. Itu di sini. Ya. Bayangkan ya, kalau kita pergi ke suatu daerah yang jauh, banyak tetangga saya itu ke Taiwan, ke Malaysia, ke Ghana, di Afrika sana loh. Nandur kelapa sawit tuh mendatangkan tenaga dari Indonesia. Ya. Mereka pasti kangen nggak sama kampung halamannya deh? Ya, saya lihat tadi dari Pak Naryo, Pak Direktur ya. Ternyata warga belajarnya itu yang online itu, yang di Jakarta, Surabaya, Denpasar itu ya Pak ya? Itu kangen. Oh ternyata di desa saya ada tempat pembelajaran yang pendidikan non formal itu ya. Ah saya tak gabung saja sudah. Ya. Dan mereka itu juga punya, saya nanti kalau meninggal mohon bisa dimakamkan di kampung halaman saya sendiri. Kan itu dong. Oh, kan banyak yang itu yang pergi keluar negeri itu akhirnya juga ingin, karena tanah air kita ini jangan sampai tanah air kita ini ada nanti hancur berkeping-keping seperti negara Soviet, seperti negara Yugoslavia dan lain-lain. Sekarang kita dalam situasi pagebluk. Apa pagebluk itu? Musibah yang luar biasa. Ini yang terkena dengan musibah kok Corona, terus juga lebih Pak ya? Sudah. Itu jauh di Cina itu bulan 11 sudah diketemukan, tapi Indonesia baru bulan 3 kedua ya. Maret kemarin Pak ya. Ini dampaknya luar biasa ya. Maka kita sekarang haji yang dulu tahun 1900 diberhentikan, sekarang haji yang tahun ini tidak ono hajian karena takut pemerintah Saudi. Bagaimana jutaan umat yang menunaikan ibadah haji itu kalau di sana adalah satu terdeteksi kena corona, nanti yang komunitas itu komunitas yang mana gitu, karena kesulitan ya. Akhirnya sekarang dihentikan listrik hajinya, cukup diwakili oleh masyarakat Saudi yang ada di sana. Jadi semua banget sekarang ya. Itu ya. Kita mau apa tuh? Hampir semua lapangan pekerjaan dan lain-lain. Ya, mari kita berdoa ya. Kita berdoa ya. Biasanya aku dia. Bagaimana doa nih yang banyak kalau jabat, kita pujian-pujian di masjid ini ya, agar musibah pagebluk ini bisa berakhir ini ya. Biasanya pujiannya apa biasanya? Kalau di musola itu apa di masjid? Selawat apa? Ada yang hafal? Oh no, ini ya. Itu selawat apa tifil? Saya coba aja suaranya yang merdu, yang mbak-mbak. Kita santai aja, anggap aja kita anak-anak TK. Ini Pak Guru TK. Tenang aja. Bu Evi. Bu Emi apa ya? Sama-sama ya. Ya kita pujian 3 kali ya. Mudah-mudahan kita pujian ini intinya agar masyarakat terhindar dari musibah pandemi atau musibah pagebluk corona. Kita harus berdoa, kita puja Tuhan. Ya. Nanti aja ya. Sambil tepuk tangan enggak apa-apa. Lepaskan kita yang sudah punya anak, udah. Anggap aja ini mereka semua ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa diwa'iha wa afiyatin abda'i wa
ونور الأبصار وضوائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل أبداء وصفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ولوائها وعافيته أمداء وصفيها ونور الأبصار وضوائها. Ini teknis pembelajaran. Ini saya hanya mengenang aja karena waktu kan saya ini pernah nanti sambil ceritakan ya. Saya juga Pak Guru ya, sama tutor. Tapi kan lali gitu. Kok tadi dinas itu eling gitu. Oh Pak Amami ini ya. Saya guru juga, guru SD dulu ya sedikit. Jadi pembelajaran yang sekarang memang diwajibkan anak-anak itu menyanyi bersama-sama mulai PAUD sampai SMA itu lagu-lagu wajib. Karena sekarang itu banyak anak-anak yang tidak hafal sama lagu wajib. Garuda Pancasila hafal satu Nusa. Akhirnya apa? Rasa nasional ini hilang sekarang ya. Ini hilang. Kalau sudah nggak cinta sama Indonesia, nggak cinta sama produk Indonesia, kira-kira ada kemana? Negara kita ini bisa dikuasai oleh negara lain. Maka kita kenakan lagu-lagu wajib ya. Kemudian doa. Jadi setiap pembelajaran yang beragama Islam sesuai dengan ajaran agama Islam, yang di luar agama Islam ya monggo. Yang Hindu, yang Buddha, yang Kristen ya, karena semua itu diridhoi. Karena negara kita hanya negara apa? Rahmatan lil alamin, semua bisa diterima di enggak boleh bukan negara Islam gitu ya. Cuma mayoritas Islam. Kemudian nanti setelah dikenalkan lagu-lagu wajib, doa, kemudian ke inti, nanti terakhir diingatkan ya, itu wajib menyanyikan lagu-lagu daerah apa saja, sehingga ada ikatan batin, cinta sama daerah. Bukan kalau cinta daerah itu berarti nanti terus apa itu terlalu ego. Saya orang Banyuwangi harus merdeka gitu kan, nggak boleh ya. Kita ini daerah dari Sabang sampai Merauke, harus kenal ya, orang Jawa lagunya ini, lagu Osing ini, lagu Sunda ini, Madura ini ya, karena kita termasuk negara yang Bhinneka Tunggal Ika ya, kaya dengan kasana itu. Sama belum merasakan yang pernah pergi ke luar negeri. Ada yang pernah ke luar negeri? Ada ya? Ada ya kan mungkin? Ada yang pergi, kalau nggak ke luar negeri mungkin ke luar pulau. Ada. Ya, nggak apa-apa. Nggak usah dicibiti. Kalau pergi ke luar daerah, itu dengar lagu. Ini Banyuwangi semua ya? Iya. Kan ya Osing, cuma kelahiran Jawa Tengah. Kelahiran Mentaraman ya. Jadi yang orang Banyuwangi pergi ke daerah, itu kalau dengar lagu daerah, betul kita berada, misalnya saya berada di Kalimantan, itu rasanya kangen sama Banyuwangi. Ya haru gitu. Kok seneng gitu ya, misalnya dengan pergi ke Bali ya, dengar lagu, ada sambung hati kita terasa terbentuk, betul nggak? Ya itu karena itu menandakan bahwa itu jenengan itu sambung sama bumi kelahiran ini ya. Makanya Pak Anas ini salah satu program keunggulan lokalnya ya,
salah satu program kearifan lokalnya, yaitu mengenalkan budaya osing ini ya, yang dianggap asli Banyuwangi dijual ke luar daerah. Kalau misalnya di sini Pak Anas sih yang dikenalkan Jawa Kulon, misalnya lagu-lagu apa Panem Bromo, lagu-lagu gending-gending Jawa, kira-kira payu nggak di nasional? Nggak payu. Pak Anas itu punya program kearifan lokal ya, punya program inovasi yang bagaimana menjual budaya Banyuwangi. Kalau sini lomba lodro, lomba Panem Bromo, kalah nggak dengan Surabaya, dengan Madiun? Kalah ya. Yang kita kenalkan ya musik wis masih aku pengen budak nggak apa-apa gitu ya. Musik itu judar-judar gitu ya. Nggak apa-apa, itu ciri khas daerah yang perlu dikembangkan. Makanya Pak Anas sekarang ini rumah-rumah, hotel-hotel, kantor kecamatan itu juga bentuk kantornya bukan kantor Joglo Jawa Tengah kan ya. Kembali ke rumah ACO, Osing, Bandara Bimbing Sari itu coba lihat. Itu desainnya juga rumah Osing. Kantor-kantor dinas, puskesmas, kecamatan yang baru semua itu Osing ya. Satunya ditunjuk dinas adalah BKD At-Taubah. Tepuk tangan untuk At-Taubah. Kemudian yang ada 3 lembaga SMP, yaitu SMP 1, 2, 3 yang melaksanakan kegiatan hari ini. Kemudian 2 lembaga PAUD, yaitu PAUD Hotisa 157 Rego Jambi di barat rel kereta api, dan PAUD TK Bayangkari sebelahnya Polsek Rego Jambi. Kemudian SD-nya ada 6, yaitu di SD 2 Gladak ini yang barat, 2 Gladak, kemudian 1 Bubuk, kemudian lagi SD 4 Rego Jambi, SD 1 Pengatigan, SD 1 Lemah Bangdewa, dan SD 1 Karangbondo. Jumlahnya ada 6 untuk SD, 2 PAUD, 1 PKBM, dan 3 SMP. Saya hafal karena saya menunjuk memang. Ya. Ya. Bapak Ibu, alhamdulillah kalau saya mengamati ini, saya mengamati dulu Pak Asyik ya. Apalagi tampilan yang kelompok putra tadi. Kalau saya ngamati itu, saya itu lebih tertarik dengan yang kelompok putrinya tadi Pak. Ini kok malah mantannya yang wedok, yang apa putri kok malah mengengkang jaluk kawin itu loh. Lanang malah menang tadi itu loh. Ya, ini. Jadi ya monggo lah itu ya. Kalau itu apa sistem corona dan sebagainya hari ini, ya belum begitu memang aturannya. Ya, biasanya itu kadung lokal ya, setelah hari raya ya Idul Fitri kan banyak orang yang punya hajatan. Tapi sampai detik ini uang di hajatan tapi tidak rame-rame, tidak pasang sound, tidak pasang terap dan sebagainya. Dan kebanyakan menikah. Kira-kira lihat cari pengantin waktu mau, kulo ini pembuatan kuat mak, gitu loh jawabannya. Ya. Jadi kalimat saya itu kalimat tidak makhluk banyak. Apa yang buat makani, apa yang buat tahu kira-kira Pak Direktur. Ya, ini perlu dipelajari Pak Direktur ini. Ya. Kemudian dari itu dari yang putri ya, kemudian dari yang putra ya cukupan lah, ya cukupan, ya, semua sudah bagus. Nah, itu penilaian saya. Cuma yang penilaian yang secara berlebih dari saya pribadi itu PKB ini Pak, PKB ini Pak Haji, Pak Direktur, Pak Naryo ya. Semula saya itu pegang apa sih yang diperbuat PKBM itu ya. Nah ini jadi ternyata PKBM At-Taubah itu luar biasa, apalagi bantuan yang kemarin Pak Azhamami. Ternyata dari Kecamatan Rego Jambi, karena saya yang menghimpun, saya tahu persis itu ya. Dari Kecamatan Rego Jambi yang banyak bantuan beras yang kemarin itu Pak Direktur nih, itu ternyata dari At-Taubah. Tepuk tangan untuk At-Taubah. Ya. Nah, oleh karena itu saya nih, selaku yang dituakan di pendidikan Kecamatan Rego Jambi menyampaikan terima kasih atas dukungan semuanya. Mayon paman
Tanah India Gemeliaring Taman Sari Nusantara Belambangan Gemeliaring Taman Sari Nusantara Belambangan Gemeliaring Taman Sari Nusantara. Semangat pagi Indonesia, semangat pagi Banyuwangi, yang di desa dan di kota tersenyum ceria bahagia. Pendidikan berkualitas merata, terjangkau ke seluruh warga. Semangat merdeka untuk belajar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyuwangi, ayo mengajar, gerakan untuk mengabdikan ilmu. Banyuwangi, ayo mengajar, gerakan tingkatkan kualitas SDM. Demi terwujudnya masyarakat sejahtera, cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Banyuwangi, ayo mengajar, bangkit semangat, berkarakter Pancasila. Jujur, tekun, dan gotong royong. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Sudah saatnya orang tua, masyarakat saling bahu-membahu dan bersinergi. Melangkah bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Jayalah Indonesia, jayalah Banyuwangi, jayalah pendidikan. Pendidikan berkualitas merata, terjangkau ke seluruh warga. Semangat merdeka untuk belajar. Luar biasa dari PKBM At-Taubah nih ya. Ini program-program inovatif ini banyak sekali yang untuk kreativitas untuk warga belajarnya ya. Termasuk kejar usahanya, kegiatan membatik, kemudian untuk produk-produk unggulan, makanan, minuman, program kearifan lokal, juga kerjasama dengan instansi baik yang ada di pusat ya, kemudian di provinsi dan kabupaten. Sungguh luar biasa, termasuk warga belajarnya yang hari ini sudah ada 600
yang warga online ini sungguh bisa mengajar untuk anak-anak yang tidak tamat SD, SMP, SMA ini bisa sekolah di PKBM atau ini lanjut ya, inovatif dengan program-program kreatifnya. Harapan ke depan ini dari tamatan PKBM atau ini bisa punya pegangan, punya karakter yang bagus ya, kemudian punya lapangan pekerjaan untuk masa depan.